Baik, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu yang terhormat, kepada Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ibu Katri Anggraini, Esos MIKOM, yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen bidang pendidikan Fakultas dan Prodi, serta Bapak Ibu dosen BAT 7 yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan bimbingan teknis bidang pendidikan program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang. Perkenalkan, saya Nadia Nur Soraya dari tim pendidikan Prodi yang akan memandu jalannya kegiatan pada sore hari ini. Adapun untuk susunan kegiatan BIMTEK pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi. Yang ketiga, pemaparan materi BIMTEK oleh Bapak Advidia atau Pak Dio. Kemudian yang keempat, sesi tanya-jawab. Dan terakhir, penutup. Untuk membuka kegiatan kita sore hari ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Ibu Katri Anggraini Esos MIKOM. Kepada Ibu, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nadia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat sore Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu bidang level 1 tingkat UPPS maupun program studi. Ada Bu Firna Estriana dari fakultas dan juga ada Bu Hermin Kusumajati, Bu Nadia Nur Soraya, Pak Dio Advidia, dan ini bidang level 1 ya, pendidikan dari Prodi. Kemudian ada Bu Sri Linda, beliau bidang level 2 pengembang di pendidikan. Dan juga yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen di BAS 7 ya, yang saya hormati. Selamat sore, salam semangat ya. Bapak Ibu semangat ya, udah sore kayak gini ya, tetap semangat ya, harus semangat. Oke. Ya Bapak Ibu, puji serta syukur atas kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita kesehatan pada hari ini, sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan BIMTEK ya, BIMTEK bidang pendidikan untuk dosen BAT 7, yang dimana dalam bidang pendidikan ini merupakan salah satu dari Tridharma perguruan tinggi yang Bapak dan Ibu yang harus dilakukan ya, terkait dengan pengajaran maupun dari unsur pelaksanaan pendidikannya, yaitu banyak sekali ya yang harus dilakukan. Bukan hanya itu, tapi juga Bapak Ibu bisa menjadi mungkin pernah mengikuti apa ya sebagai narasumber, itu juga masuk ke dalam unsur pendidikan, atau misalnya Bapak Ibu mengikuti kayak pelatihan-pelatihan, workshop gitu ya, nanti juga bisa masuk ke dalam unsur pelaksanaan pendidikan. Nah, itu juga Bapak Ibu mulai berlakunya itu semenjak Bapak Ibu sudah diterima di Universitas Pamulang, itu pemberkasan itu sudah bisa diajukan ya untuk bisa dikumpulkan gitu per foldernya. Nah, ini apa ya? Apa ya, menginformasikan atau mungkin akan memberikan sedikit arahan terkait dengan sistem ya Pak ya, sistem yang ada di Universitas Pamulang terkait dengan pengajaran, yaitu namanya Mentari. Nah, nanti Mentari ini Bapak Ibu akan melakukannya secara daring gitu ya. Jadi kita nanti yang dimana Unpam itu sendiri memang pengajaran itu yang kemarin udah disampaikan ya. Jadi ada daring dan luring gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau luring itu Bapak Ibu yang offline yang memang harus tatap muka datang ke kelas gitu ya. Dan yang daring itu pengajaran dilakukan secara online. Itu ataupun memang nanti ada yang kan 2 SKS ya, kalau ada 2 SKS, ada 3 SKS, nah itu kan dilihat dari itu ya Bu. Biasa kita menyamakannya itu kedua SKS ya Pak ya, kedua SKS gitu. Jadi 14 pertemuan. Nah, jadi kalau 2 SKS itu 14 pertemuan, 3 SKS adalah 21 pertemuan.
Dan juga kalau 4 SKS itu 28 pertemuan. Nah, itu kalau ditambah itu di luar dari belum termasuk dari UTS UAS ya Bapak Ibu ya. Gitu nanti kalau ditambah 2 ya tindakan sendiri saja gitu. Nah, kita menyamakannya di 2 SKS ya sehingga yang 3 SKS ini yang 21 ini bagaimana untuk menyamakan pembelajarannya yaitu diadakan secara daring gitu Bapak Ibu. Nanti akan dipandu oleh Bapak dan Ibu dari pendidikan ya. Nah, ini Bapak Ibu harus secara cermat, secara apa ya, mengamati ya bagaimana pengajaran yang dilakukan di Universitas Pamulang itu seperti apa gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Katrika Anggraini atas sambutannya yang informatif. Semoga dapat memberi gambaran yang lebih jelas ya lagi ya Bapak Ibu tentang Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang ini. Baik, selanjutnya mungkin kita sesi foto bersama dulu ya. Mohon izin silakan Bapak Ibu yang masih off cam untuk bisa on cam kamera, kita foto bersama dulu. Di sini, di saya ada satu layar ya. Kita ada 26 partisipan ini. Oke, oh, oh bentar, maaf ini ada yang baru masuk Bu Hana. Saya admit. Baik, oke. Eh, udah ya, kayaknya sudah semua ya on cam. Oke, saya hitung ya. Eh, yang pertama, maaf, 1, 2, 3. Baik, bentar ya. Oke, satu kali lagi. Boleh bergaya bebas. 1, 2, 3. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan bisa eh, dilanjut. Saya lanjutkan lagi ya. Baik, untuk eh, sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu pemaparan mengenai bimbingan teknis. Ini yang akan disampaikan oleh Bapak Atvidia ya, atau kita bisa memanggil juga Pak Dio. Silahkan Pak Dio untuk pemaparannya. Bapak Ya, Ibu, saya tinggal dulu ya. Mau ada ini, saya lagi buat surat dulu Ya, daripada terima kasih Bu Terima Katri. kasih, ya, Katri. Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. ya, baik. Terima kasih Bu Katri. Ya, terima kasih juga Bu Nadia. Suara saya cukup jelas ya? Cukup, Pak Dio. Suara saya cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup. Oke, salam kenal untuk rekan-rekan dosen yang baru bergabung ya. Perkenalkan nama saya Advidia. Biasa dipanggilnya Pak Dio atau Pak Vidya juga bisa kalau mahasiswa memanggilnya. Saya izin share screen ya di sini ya. Sebentar, share screen. Sudah apa namanya? Sudah berganti ya screen-nya ya? Udah, Pak. Sudah. Baik, Ya, Pak, udah, Pak. ini saya langsung saja. Mungkin Bapak Ibu sekalian sebelumnya pernah ada yang menjadi dosen di tempat lain atau belum. Cuma di sini saya akan menjelaskan kira-kira kalau di Unpam itu proses pembelajarannya seperti apa. Di sini Bapak Ibu mungkin sudah mendapatkan jadwal gitu ya. Sudah mendapatkan jadwal, di sini akan ada kode di situ di jadwal di Unpam Bapak Ibu masing-masing. Ini saya jelaskan sedikit tentang kode kelas ya. Kalau misalkan dia pagi atau semester 1, berarti angka di depannya itu adalah 01. KOP berarti itu adalah pagi, KOP. Kalau KOM itu adalah malam, kalau KOK itu adalah Kamis, dan kalau KOE itu adalah Sabtu. Jadi kalau misalkan kelas pagi, kelasnya kelas 3 gitu ya, semester 1, berarti 01 IKOP 003 di situ. Dan ini nanti kelasnya bisa cukup banyak Bapak Ibu. Bisa mungkin sampai ada 010 gitu ya, atau 011 gitu juga ada nanti. Kurang lebih seperti itu. Nah, di kita di Unpam itu pertemuannya itu total ada 14 pembelajarannya. Dan tambah UTS dan UAS itu berarti total ada 16 pertemuan.
walaupun itu 21 walaupun itu 3 SKS itu nanti Bapak akan mendapati di modul atau di perangkat pembelajaran itu ada 21 pertemuan. Walaupun itu 21 pertemuan, tatap mukanya saya tekankan itu tetap 14 kali ya Bapak Ibu. Jadi gimana sistemnya? Dari 21 pertemuan, itu yang 14 itu pertemuan tatap muka. Nah, tapi 7 pertemuannya itu dijadikan e-learning, yaitu pertemuan pembelajaran daring gitu ya. Melalui e-learning Mentari yang kita punya. Jadi mau 2 SKS atau 3 SKS itu semua tetap 14 pertemuan tatap muka. Cuma kalau 3 SKS itu ada 7 pertemuan e-learning. Ditambahkan seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin jadi catatan. Nah, ini adalah kode kelas dan waktu kelas yang kita punya. Untuk jam kelas reguler A, itu jam pertamanya itu ada jam 7.10 sampai 8.50. Jam keduanya 8.50 sampai 10.30. Ini berlangsung sampai jam kelima. Jam terakhir itu ada di 16.20 ya Bapak Ibu. Untuk reguler A, nanti kalau Bapak Ibu lihat di My Unpa masing-masing gitu ya, itu jadwalnya Senin sampai Rabu dan Jumat. Kamis itu nggak ada reguler A ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dapat kelas hari Kamis gitu ya, berarti itu adalah kelas CS. Nah, itu untuk reguler A. Reguler A itu siapa? Biasanya reguler A itu adalah mahasiswa yang dari SMA langsung masuk kuliah. Biasanya seperti itu. Nah, kita juga punya reguler B. Reguler B itu benar-benar dari Senin sampai Jumat. Setiap hari, dan setiap hari itu ada 2 jam. Jam pertama itu 18.20 sampai jam 8 malam. Jam kedua itu jam 20 sampai jam 21.30. Cuma tendensinya kadang menyelesaikan di 21.15 atau bahkan pukul 21 supaya baik dosen maupun mahasiswa itu pulangnya tidak terlalu malam. Seperti itu ya. Tapi itu kembali ke kebijakan masing-masing. Lalu di sini juga ada kelas karyawan yang lain. Tendensinya kalau reguler B tadi itu adalah kelas karyawan ya Bapak Ibu. Dan untuk reguler CK dan CS ini juga sama. Ini tendensinya adalah kelas karyawan. Dalam arti mahasiswa yang jadi mahasiswa Bapak Ibu mungkin saja itu adalah karyawan dan sudah bekerja. CK itu artinya dia kuliah di hari Kamis. CS itu kuliah di hari Sabtu. Cuma 2 hari itu aja. Jadi kalau misalkan dia kelas CS ya kuliahnya cuma 1 hari. Jamnya pun ada 5 di sini. Jam 7.40, 9.20, jam kedua 9.20 sampai jam 11, dan ini berlangsung terus sampai jam 17.40. Seperti itu ya Bapak Ibu di hari Kamis dan hari Sabtu. Jadi kalau kelas biasa reguler A itu ada Senin sampai Rabu dan hari Jumat. Yang kelas malam itu Senin sampai Jumat. Dan kalau yang kelas karyawan itu Kamis dan Sabtu. Nah, ini reguler A dan reguler B 2 SKS itu dalam arti itu 14 pertemuan. 2 SKS itu kan pasti 14 pertemuan. Itu semua pertemuan dari 1 sampai 14 itu tatap muka. Jadi nggak ada e-learning. Kalau misalkan di tengah-tengah perkuliahan, dia kuliah misalkan hari Selasa gitu misalkan. Dan ternyata Selasanya itu jadi tanggal merah, itu tetap kuliah, hanya saja kuliahnya itu dijadikan pertemuan asinkronus melalui Mentari ya Bapak Ibu. Jadi jumlahnya itu tetap 14 pertemuan. Tetap 14 pertemuan. Tetap 14 pertemuan. Dan untuk 3 SKS itu 21 pertemuan, tapi gimana kok pertemuannya itu kan cuma 14. Gimana cara yang 7 tadi? Yaitu yang tadi saya bilang, kecuali pertemuan 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan pertemuan 3. Pokoknya kelipatan 3 ya Bapak Ibu. Itu dilakukan secara asinkronus lewat LMS Mentari. Jadi Bapak Ibu bikin forum, Bapak Ibu nanti melihat mahasiswa mana yang partisipasi. 7 pertemuannya itu dijadikan
LMS melalui LMS Mentari. Kurang lebih seperti itu. Dan ini berlaku untuk reguler A dan reguler B. Lalu dilanjut. Nah, kalau misalkan perkuliahan CK dan CS gimana? Secara logika kan kuliah yang tadi itu nggak mungkin dipadatkan dalam satu hari gitu ya. Misalkan Kamis doang atau Sabtu doang gitu. Nah ini kalau CK dan CS ini akan ada namanya kelompok 1 dan kelompok 2. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika sudah dapat di jadwal di My Unpam gitu ya akan mendapati ada kelas yang kelihatannya jadwalnya sama. Mungkin sama-sama di hari Sabtu jam 9.20 gitu misalkan. Dan itu dua mata kuliah yang berbeda. Itu mungkin saja. Jadi berarti yang satu itu adalah kelompok 1 dan yang satu lagi adalah kelompok 2. Jadi itu sangat memungkinkan ya Bapak Ibu dapat di jadwal yang sama atau di jam yang sama. Jadi kelompok 1 itu dimulai dengan tatap muka. Misalkan Bapak Ibu dapat mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kelompok 1 untuk kelas karyawan hari Sabtu. Nah itu pertemuan dari minggu 1 sampai minggu 7 itu adalah tatap muka. Dan setelah UTS, pertemuan 8 sampai 14 itu semuanya dijadikan daring. Sampai sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, berbanding terbalik sama kelompok 2 itu pertemuan 1 atau minggu 1 sampai minggu 7-nya itu melalui daring dulu. Lalu setelah UTS, barulah pertemuan 8 sampai 14 dia tatap muka. Seperti itu ya, itu yang untuk 2 SKS. Nah, untuk 3 SKS, ini ada kombinasi sinkronusnya juga. Prinsipnya tetap sama. Pokoknya pertemuan di minggu 1 sampai minggu 7, itu semuanya dilakukan secara tatap muka kalau untuk kelompok 1. Kalau untuk kelompok 2, pertemuan sampai 1 sampai 10-nya, maaf ya, 10. Pertemuan 1 sampai 10 atau pertemuan di minggu 1 sampai minggu 7 itu melalui daring LMS Mentari. Kalau pertemuan 11 sampai 21-nya itu melalui tatap muka untuk kelompok 2. Jadi kayak ditukar gitu loh Bapak Ibu. Jadi kelompok 1, kelompok 2. Pokoknya kalau kelompok 1 itu duluan, dia tatap muka duluan. Kalau kelompok 2 dia tatap mukanya belakangan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini cukup jelas ya. Dan prinsipnya sama. Kalau yang untuk 21 pertemuan atau 3 SKS, itu pertemuan 3, 6, 9, 12, pokoknya pertemuan kelipatan 3 lah. Itu nanti akan dilakukan melalui LMS Mentari. Walaupun dia masih tatap muka ya Bapak Ibu. Jadi misalkan pengantar ilmu komunikasi itu kan 3 SKS. Pertemuan di minggu pertama yaitu pertemuan 1. Pertemuan di minggu kedua yaitu pertemuan 2 dan 3. Yang 3-nya itu adalah pertemuan melalui LMS Mentari. Seperti itu sama. Nah, kalau misalkan kelompok 2 itu semuanya dijadikan daring. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan kurang jelas ada yang bisa ditanyakan. Nah, ini untuk Mentari utamanya. Periode tenggat waktunya, reguler A dan reguler B itu kan sebenarnya tidak ada mentarinya kalau 2 SKS. Kalau 3 SKS itu ada baru dan itu 2 minggu sekali jatuhnya. Nah, kalau untuk tenggat waktu reguler A dan reguler B itu Senin sampai Jumat waktu pengerjaannya. Jadi Bapak Ibu mungkin posting forum di hari Senin, batas waktu mereka itu untuk absen itu ada di reg A dan reg B itu ada sampai hari Jumat. Lain kalau CK dan CS. CK dan CS itu batas waktunya itu sampai hari Sabtu. Ini benar-benar langsung tersinkron dengan My Unpam-nya mereka ya Bapak Ibu. Jadi mohon dipastikan bahwa mereka itu mengisi forum. Karena kalau mereka itu nggak mengisi forum dan nggak mengisi sampai kuesioner di dalam Mentari itu, mereka itu nggak terhitung hadir. Presensinya nggak tercatat di sana. Nah, untuk dosen di Mentari, dosen itu harus menjawab setidaknya 15 kali per create di setiap pertemuan per kelas. Jadi Bapak Ibu misalkan menciptakan forum pengantar ilmu komunikasi di situ. Bapak Ibu di dalam forum itu untuk masuk dalam presensi secara otomatis di dosen gitu ya, itu harus menjawab mahasiswa seenggaknya 15 kali.
Jadi kalau mahasiswa Bapak Ibu di dalam satu kelas itu ada 30, seenggaknya setengahnya itu sudah Bapak jawab gitu ya. Nah, untuk mahasiswa itu minimal 2 kali menjawab di dalam forum tersebut. Kalau dia nggak 2 kali menjawab, dia belum bisa masuk ke tahap selanjutnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti akan saya contohkan untuk penggunaan mentarinya. Kenapa ini penting? Karena di Unpam ini, Universitas Pamulang ini termasuk hal yang paling krusial. Untuk 2 SKS, batas maksimal mahasiswa nggak masuk itu cuma 3. Untuk 3 SKS itu cuma 5. Terus untuk kelas karyawan, Bapak Ibu itu harus ekstra dalam mengingatkan gitu ya. Entah mereka sibuk atau gimana, sering sekali lah mereka itu nggak menjawab forum gitu loh jatuhnya. Seperti terlupa atau gimana, dan pada akhirnya mereka nggak terhitung absen. Di kita itu kalau udah lebih dari 3 dan 5 ya, untuk 2 SKS atau 3 SKS itu otomatis mereka akan menjadi D gitu nilainya. Di My Unpam itu nggak bisa diapa-apain. Makanya mohon diworo-woro lagi untuk mahasiswanya untuk menjawab forum secara tepat waktu gitu ya. Dan Bapak Ibu juga nanti akan diingatkan terus dari tim pendidikan untuk menjawab secara tepat waktu. Batasnya adalah hari Jumat dan hari Sabtu. Nah, ini contohnya saya contohkan langsung saja ya Bapak Ibu ya. Saya ganti dulu di sini. Oke, ini sudah nampak ya. Jadi nanti di laman mentari Bapak Ibu kurang lebih akan seperti ini. Bapak Ibu bisa pilih nanti kelasnya ada di mana, misalkan genap, nanti akan keluar kelasnya. Di sini akan kelihatan ya, ada memang sebagian besar mentari itu adalah kelas Sabtu dan kelas Sabtu dan Kamis gitu, karena mereka kan ada kelompok 1 dan kelompok 2. Ini tampilan untuk dosen ya, kurang lebih. Jadi Bapak Ibu bisa masuk pencet misalkan salah satu dari ini, misalkan komunikasi kelompok gitu ya, atau komunikasi sebentar. Atau sosiologi misalkan. Nanti akan ada tampilan seperti ini Bapak Ibu. Perangkat pembelajaran itu semua bisa di-download dari sini. Bapak Ibu misalkan mau download RPS, RPS-nya bisa ada di sini. Ini kelihatan kan ya layar ini ya. Kalau nanti tiba-tiba hilang atau gimana, mohon dikabari ya Bapak Ibu. RPS bisa di-download di sini. Nih, link ini nanti akan menuju ke RPS. Bapak Ibu kalau misalkan lihat pertemuan 1 itu apa, pertemuan 2 itu apa, bisa ke sini ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian masuk ke sini. Buat mahasiswa ya, mereka itu harus ada pretest dulu. Mereka harus kerjakan pretest ini. Kalau nggak kerjakan ini, mereka nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu video ajar, PowerPoint, sama artikel riset. Mereka nggak bisa download ini kalau mereka belum mengerjakan pretest. Nah, ini pun materi ini semuanya nanti sudah ada, Bapak Ibu nggak perlu ngisi lagi. Bisa di-download ya, tinggal pencet link ini atau link ini atau link ini, terserah. Itu bisa di-download, atau ini modul biasanya ada di sini modulnya. Mereka mahasiswa itu seenggaknya harus download salah satu dari ini baru bisa masuk ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu apa? Tahapnya itu adalah forum diskusi. Disinilah yang sebenarnya Bapak Ibu setiap minggu harus buat, itu adalah forum diskusi ini. Kalau memang ada kelas daringnya. Untuk buatnya, ini tinggal pencet yang ini Bapak Ibu. Tinggal pencet edit, lalu akan kelihatan Bapak Ibu tinggal judulnya apa, forum diskusi gitu. Misalkan Bapak Ibu mau kasih instruksi, bisa ke sini. Sebelum memasuki forum, baca dulu apa gitu. Atau silahkan klik link di bawah ini gitu. Kalau saya biasanya suka mengambil contoh dari pemberitaan misalkan. Karena saya diskusinya berdasarkan pemberitaan. Nah, ketika sudah ada, Bapak Ibu lihat masukkan linknya di sini, atau mungkin mau masukkan video boleh, masukannya ke sini. Ketika sudah, pencet submit. Submit yang ada di sini Bapak Ibu. Sudah selesai,
nanti akan muncul seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu lakukan selanjutnya itu adalah atur waktunya. Ubah agar waktunya itu bisa diakses di hari Senin sampai Sabtu untuk kelas karyawan. Jangan lupa atur waktu di sini juga supaya mereka bisa mengakses tepat pada waktunya. Ketika udah selesai nanti ini akan muncul nih. Tanda forum ini akan muncul. Dan forum ini bisa dipencet. Ini judul ini tadinya nggak ada. Ketika sudah masuk sini, Bapak Ibu tinggal bikin topik dulu. Misalkan bikin topik apa, judulnya apa gitu ya. Kontennya apa, seperti apa. Nanti kalau sudah pencet submit. Ketika sudah pencet submit, akan muncullah judul seperti ini. Pertemuan pertama, pengertian lingkup dan fungsi sosiologi nih. Contoh dari saya. Nah, ini bisa dipencet. Nah, ini instruksi dari saya itu sedemikian, lalu kemudian diskusinya ada di sini. Berikan kritik dan pendapat Anda, fungsi sosiologi mana yang paling tepat, misalkan seperti itu. Nah, nanti mahasiswa itu akan mulai menjawab di sini, Bapak Ibu. Akan ada banyak itu jawabannya di sini. Bapak Ibu hanya perlu menjawab setidaknya sampai 15 kali untuk terhitung presensi. Cuma pada kenyataannya memang ada dosen yang menjawabnya jauh lebih banyak. Karena apa? Yaitu tergantung dengan kedekatan dari dosen dengan mahasiswanya, seperti itu. Ada yang mereka menjawab banyak sekali, ada yang mepet gitu ya. Karena biar gimana pun nggak enak kalau misalkan mahasiswa itu sudah menjawab, masa iya kita nggak merespon balik gitu ya, kurang lebih. Kalau saya itu biasanya merespon seperti ini, diprioritaskan konteks sosiologinya seperti apa, jadi minta ada pertanyaan baliknya lah gitu kurang lebih. Jadi di sini bisa muncul jawaban dari mereka lagi seperti apa dan mereka mulai menjawab lagi seperti itu. Ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu. Seperti ini. Itu untuk penggunaan izin pause lagi Bapak Ibu. Saya stop share dulu, saya berpindah ke yang lain ya. Itu untuk penggunaan mentari. Yang tadi sudah saya contohkan di sini. Kalau misalkan nanti ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan lagi ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian, nah ini kalau dari tim pendidikan itu mungkin nanti akan agak rewel ya Bapak Ibu ya. Perihal perangkat pembelajaran. Jadi setiap dosen itu memang nanti akan dilibatkan dalam membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajarannya itu apa aja? Itu ada RPS. Mungkin nanti Bapak Ibu akan turut serta dalam pembuatan RPS. Walaupun mungkin RPS ini nggak semua ya. Modul itu juga mungkin Bapak Ibu akan dilibatkan. Soal pretest post-test itu juga mungkin akan dilibatkan. SAP, kalau untuk SAP ini sifatnya wajib. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar, template SAP itu nanti akan diberikan sama tim pendidikan mungkin di grup ya. Cuma Bapak Ibu itu wajib melakukan kayak misalkan apa sih yang dilakukan di dalam perkuliahan saat itu. Presentasi PowerPoint ini juga sebenarnya untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian. Ibaratnya Bapak Ibu pasti kan nanti menjelaskan menggunakan PowerPoint. Dan yang terakhir perangkat UTS dan UAS. Ini meliputi soal, kisi-kisi, dan rubrik. Semua ini nanti akan ditentukan kemudian. Perangkat UTS dan UAS ini nanti Bapak Ibu akan diminta dari tim pendidikan mungkin ketika sudah berjalan 3 minggu gitu ya. Itu langsung akan dimintakan perangkat UTS dan UAS untuk mata kuliah masing-masing. Cuma nanti akan dapat instruksi selanjutnya lah. Kurang lebih ini kewajiban dari dosen. Dan di luar dari itu, kewajiban utamanya itu adalah yang menjawab di mentari tadi. Seperti itu. Dan di sini ada saya untuk bidang pendidikan yang mungkin nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya ada saya di sini, ada dia. Lalu kemudian ada Bu Anissa Ratu, ada Bu Hermin juga ada di sini. Lalu ada Bu Nadia itu yang tadi jadi moderator ya. Ada Bu Hana juga ada di sini. Ada Bu Prima, Bu Sri Lindawati,
Dan kalau dari fakultas itu ada Bu Firna di sini ya, sudah ada juga di sini. Lalu kemudian ada Pak Iis. Kurang lebih seperti itu sih. Mungkin nanti akan bingung di mentarinya gitu ya kali. Tapi mungkin kalau dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan langsung, boleh. Saya kembalikan dulu ke Bu Nadia kali ya. Silakan Bu, kurang lebih kalau dari saya sudah cukup. Baik, terima kasih Pak Dio atas pemaparannya. Silahkan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan. Karena ini ya, kita hari Senin sudah memulai aktif pembelajaran ya. Oh ya, di sini ada yang raise hand. Mungkin dari Pak Fikran ya. Setelah itu Pak Dari, silahkan Pak Fikran. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nadia atas kesempatan. Jadi, punten Ibu, saya ingin mungkin pertama untuk yang mentari itu, Bu. Jadi tadi saya lihat untuk mentari kan ketika kita mau bikin forumnya ya kalau tidak salah, itu kita dikasih kesempatan untuk diberikan waktu. Nah, pertanyaan saya, itu apakah nanti waktunya itu disesuaikan dengan jam kuliahnya atau boleh dilebihkan, Pak? Misalnya kalau saya ini dapat jam mata kuliah 11 sampai jam 1 kalau tidak salah. Nah, apakah nanti itu forumnya hanya dari jam 1 sampai jam 11 sampai jam 1 aja? Lalu selanjutnya, pertanyaan yang kedua, bukan dari Mentari Ibu, tapi saya ini tadi sudah mencoba mencek untuk My Unpam itu, lalu saya ada yang ingin ditanyakan. Setelah saya lihat untuk waktu mengajar saya, itu saya melihat saya mendapatkan 2 kelas Ibu. Yang dimana saya lihat untuk jam kuliahnya itu di hari Kamis juga, tapi jam kuliahnya sama-sama dari jam 11 sampai jam 1 kalau nggak salah. Nah, ini apakah memang itu untuk jam kuliah, jam mengajar saya itu memang 2 kelas di waktu yang sama atau bagaimana Bu ya? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab aja kali Ya. Bu Nadia ya. Iya, iya Pak, silahkan. Untuk yang pertama, ini saya contohkan lagi ya Pak. Ini kan misalkan Bapak itu mata kuliahnya itu dapat di hari Senin gitu ya. Atau mata kuliahnya hari Kamis. Atau hari Sabtu gitu, kelas karyawan. Hari Sabtu itu kan cuma satu tanggal ya Pak. Tapi ternyata itu, tapi nanti pada kenyataannya Bapak itu ketika settingnya itu 1 minggu Pak. Kayak ini dari tanggal 3 itu adalah hari Senin. Sampai tanggal 8, Sabtu. Ini atau sampai tanggal 9 tuh Sabtu. Sorry ini jangan jangan sampai tanggal 9, tanggal 8 ya Bapak. Sampai tanggal 8. Jadi memang waktunya itu disetting 1 minggu ya Pak. Walaupun dia hanya kuliah di hari Senin atau walaupun hanya kuliah di hari Kamis atau Sabtu, itu tetap diupayakan waktunya itu seminggu. Jadi nggak cuma di hari itu aja gitu Pak. Karena apa memang memang aturannya seperti itu dan nanti di setiap hari Senin ada tim pendidikan yang pasti akan mengingatkan bahwa periode ini sampai ini waktunya kapan. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan. Jadi nggak cuma 1 hari ya Bapak Ibu, termasuk UTS dan UAS nanti yang kalau misalkan dilakukan secara daring, itu waktunya juga nggak cuma 1 hari. Tapi mungkin dalam waktu tertentu yang nanti Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Yang penting adalah di dalam pekan ini. Kalau misalkan Bapak Ibu ternyata tanggal kuliahnya itu adalah dia ternyata kelas karyawan hari Senin gitu, hari Kamis gitu misalkan, tanggal 6. Berarti kan waktunya tanggal 3 sampai tanggal 8. Dia kalau misalkan ngisinya tanggal 10 itu nggak bisa masuk presensi lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu pun juga kalau mau ngakses di luar dari tanggal itu sudah nggak bisa. Jadi makanya penting untuk mengingatkan mereka untuk berdiskusi dalam forum. Seperti itu ya. Nah, perihal kelas yang jamnya sama, itu sangat-sangat memungkinkan, Bapak Ibu. Misalkan, di hari Kamis jam 11 sampai jam 12. Itu berarti kalau jam
Kris ya Pak Dio. Iya, sepertinya Pak Dio, gimana Pak Dio terlempar? Oh bisa, oke oke oke. Potong sampai mana tadi ya? Sempat nge-freeze ya Pak ya? Iya. Sampai mana tadi? Jadwal jadwal tadi ya, jadwal Jadwal sama ya? mentari. Yang pertama udah ya berarti ya tadi yang untuk jadwal mentari ya. Itu sudah. Kalau Berarti yang untuk yang kedua yang iya di waktu yang sama mungkin kelompok satu kelompok dua Pak ya itu. iya, itu ada kelompok satu dan kelompok dua. Intinya kelompok satu itu pertamanya tatap muka dan yang kedua itu adalah eh, via yang setelah UTS-nya baru tatap muka. Jadi kayak ditukar loh, Bapak Ibu, seperti itu. Nanti di keterangan apa namanya dosen itu di My Unpam itu kan pasti ada yang pertamanya tatap muka online. Terlempar ya. Iya jadi eh, Pak siapa tadi? eh Ya bisa di ini Pak, bisa dilihat di My Unpamnya ya di sebelah paling kanan ada. Jadi untuk misalnya yang UTS itu online dulu misalnya. Jadi UASnya offline, online dulu, UASnya offline itu kelompok 2. Kalau misalnya offline dulu, terus UASnya online, berarti itu kelompok 1 gitu. Oh, baik Ibu. Berarti saya izin konfirmasi Bu ya. Mm-mm. Eh, Berarti kalau misalnya, ya, jadi saya sudah melihat memang ada yang pertemuan UTS-nya itu pertama online, yang misalnya yang satunya lagi ternyata offline gitu Bu. Nah, Mm-mm. berarti kalau misalnya di pertemuan 1 yang 7 sampai 7 itu online, berarti saya harus mengupdate di Mentari itu Bu ya, untuk yang Iya, pertemuan 7-nya online. iya yang online itu. Sama ini ya Pak, jadi kalau mentari itu, misalnya Bapak di hari apa tadi Rabu ya? Di hari Kamis Ibu, maaf. Oh, di hari Kamis. Berarti itu kan hari Kamis itu kan termasuk yang CKCS ya. Jadi kelas CK sama CS. Berarti waktu mentarinya itu dari pembuatannya hari Senin sampai kalau CKCS itu berakhirnya Sabtu. Tapi kalau untuk yang reguler, dari reguler itu kan Senin, Selasa, Rabu, sama Jumat. Jadi pembuatan mentarinya itu forum diskusi bisa dimulai awal Senin sampai terakhir batas waktunya hari Jumat, Pak. Jadi dimaksimalkan mahasiswa harus mengisi forum diskusi paling lambat hari Jumat jam 11 malam ya. Itu, Pak. Eh, Baik Ibu. Ya, Punten saya mau bertanya lagi, boleh Ibu? ya, iya, iya, Pak. Ya baik, jadi kan kalau misalnya berarti misalnya pertemuan 1 sampai 7-nya kelas tersebut itu dilaksanakan secara online. Nah, Mm-mm. eh, memang pertemuan online kuliah itu hanya dilakukan seperti diskusi yang ada di Mentari itu atau bisa ada pertemuan lain gitu Bu ya? Misalnya kayak nge-Zoom gitu Bu dengan kelas tersebut atau gimana? Oh, Kak, kalau LMS e-learning di Unpam cukup di e-learning Mentari aja, Pak. Oh gitu, berarti yang online itu hanya seperti mengisi tugas seperti yang tadi sudah disebutkan ya? Iya, heeh. Jadi mengisi tahap-tahapnya dari yang pretest, terus kemudian mengisi diskusi mahasiswa sama yang terakhir itu kuesioner gitu. Mohon diingatkan ya kalau saya saat membuat grup diskusi itu diingatkan bahwa sampai selesai mengerjakan mentari itu mahasiswa harus sampai kuesioner agar nanti kalau mereka sudah sampai kuesioner otomatis presensi mereka hadir gitu. Tapi kalau hanya mengisi sampai forum diskusi itu belum selesai, mereka belum dinyatakan hadir gitu Bapak Ibu. Jadi perlu diingatkan mahasiswanya, terus kita juga bisa ngecek di My Unpam nanti
ada kalau mahasiswa sudah mengisi sampai kuesioner, otomatis sudah terchecklist gitu hadir gitu. Itu ya Bapak Ibu, Bapak. Baik Ibu Nadia, terima Betul. kasih. Ya, Mungkin lagi ya. ini Mas saya sudah ngecek juga karena mungkin pertama kali juga Bu ya, jadi maaf banyak bertanya. Ya, nggak apa-apa Ini Pak saya ya. tadi juga saya udah mengecek lagi Bu untuk My Unpam. Itu di situ kalau tidak salah ketika saya klik kelas di titik kanannya itu ada tulisan untuk bukti upload mengajar. Nah, itu maksudnya yang diupload itu apa Bu ya? Kalau boleh tahu. Upload apa bahan mengajar Pak? Bukan bukti, bentar Bu ya, saya cek dulu biar lebih pasti. Oh, tulisannya itu Ibu bukti upload mengajar. Itu yang diupload berarti apa Bu ya? File apa ya? Itu yang di mana ya Pak? My Unpam apa Mentari ya? My Unpam Ibu. Jadi saya buka My Unpam, terus saya masuk ke akademik, jadwal dan input nilai. Terus lalu di situ ada pilihan titik 3. Saya klik kanan. Itu ada bahan ajar, unduh absen manual, detail presensi, terus di situ juga ada upload bukti mengajar. Gimana? Itu Kayaknya enggak ini ya. Kita ngupload apa oh ya? Enggak ya, Bu Hermin ya? Bantu nggak? itu Untuk sementara atau itu saya digunakan Enggak ya? screen Ibu. ya, untuk sementara itu nggak digunakan Pak. Nanti misal Hmm. ada penggunaannya kita infokan ya Pak ya. Oh ya, baik Ibu. Baik, sudah cukup jelas dari saya Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak Fikran. Lanjut, Pak Dari ya? Ya, Ibu maaf sebelumnya mungkin tadi pas waktu penjelasan mengenai kelompok itu saya masih kurang paham ya Bu ya. Bisakah untuk diperjelas Bu karena posisi sepertinya apa atau gimana ya? Atau mungkin ya udah itu aja sih sebenarnya Bu yang pengen saya tanyakan bagaimana pembagian dari kelompoknya dan kemudian tadi yang terjadi ada yang sebelum dan sesudah, ada yang apa namanya, ada yang online dan offline aku udah kurang ngerti, aku cukup ngerti tapi bagian di kelompoknya aja sih Bu yang kurang paham, mungkin bisa diperjelas. Terima kasih. Baik-baik Pak. Untuk yang kelompok itu, jadi kan di Unpam itu ada dua ya, kelompok 1 sama kelompok 2. Untuk yang kelompok 1, jadi selama UTS itu mereka offline Pak, tatap muka, jadi hadir di kelas. Itu untuk yang kelompok 1. Terus setelah UAS baru dilaksanakan online dengan penggunaan Mentari. Lanjut ke kelompok 2 ya. Nah, kalau kelompok 2 itu terbalikannya saat UTS itu mereka online dulu dengan Mentari LMS. Terus setelah UAS kelompok 2 itu baru tatap muka offline. Itu Pak. Oke, berarti itu functionnya untuk apa ya Bu? Karena misalkan kayak saya nih, saya kan udah ngecek di My Unpam ya, saya kan hanya dapat satu mata kuliah saja gitu kan. Nah itu apakah hal itu berlaku juga atau seperti apa ya Bu? Apakah itu berlaku untuk di beberapa mata kuliah yang ada? Misalkan ada dapat beberapa kelas gitu, maka terjadinya switching tadi gitu. Atau seperti apa sih maksudnya secara praktiknya di lapangannya gitu? Sebenarnya itu ini Pak tergantung kita dapat pembagian kelasnya. Jadi Bapak kan bisa ngecek di My Unpam di jadwal mengajar, di keterangannya itu kalau ini saya juga sekalian ini ya di My Unpam saya memang ada kelas-kelas yang tidak ada kelompok 1, kelompok 2 kayak gitu. Karena bisa dilihat di keterangan pekan 1 UTS sama pekan ke-9 UASnya itu memang kosong Pak, tidak ada gitu. Tapi nanti kalau di keterangannya itu di UTS sama UASnya ada tatap muka, online tatap muka. Nah, berarti itu yang kelompok 1, kelompok 2 gitu, Pak. Jadi ini tuh sebenarnya kan mahasiswa Unpam itu kan banyak juga kan. Jadi untuk tidak jadwalnya bentrok kayak tadi Pak sebelumnya kan menanyakan kan kok ini saya harinya sama tapi jamnya juga sama. Ini apa nggak bentrok? Nah, itu tadi di Oh, solusinya dengan ada kelompok 1, kelompok 2 gitu, Pak. oke, oke. Kalau gini udah lumayan paham sih. Soalnya tadi masih bingung kenapa ada kelompok, padahal kalau misalkan di sini nggak ada tulisan. Oke, terima kasih.
Ya udah kalau nggak ada berarti Menambahkan saja nggak Pak, mohon maaf gitu. tadi kepotong. Ya. Intinya kalau misalkan dia bukan kelas Kamis atau kelas Sabtu, itu nggak ada kelompok 1, kelompok 2 Pak. Cuma kelas Kamis dan kelas Sabtu yang ada kelompok 1 dan kelompok 2-nya Pak. Kurang lebih seperti itu. Maaf ya Bapak Ibu tadi kepotong, saya nggak tahu laptopnya keputus. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, udah cukup ya Pak Dari. Lanjut ke Bu Farah ya, silakan Bu Farah. Izin off cam, soal tadi saya keputus di laptop, jadi saya sambung di handphone, Bu. Terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Sebelumnya saya mau nanya di bagian yang mentari. Ini mentari ini sebenarnya dipakainya hanya untuk yang kelas CKCS atau kelas reguler A itu reguler A dan B itu bisa memakai juga, Bu? Atau gimana, Bu? Itu pertama. Lalu yang kedua, berarti nanti ketika kita di reguler CK atau CS itu kan berarti memang ada pekan-pekan di mana kita daring gitu ya Bu, memakai mentari LMS-nya. Nah, berarti untuk setiap pertemuan itu sudah ada materi dan lain sebagainya, itu berarti tugas kita sebagai dosen itu per minggu hanya membuat forum diskusi. Seperti itu, Bu. Atau itu sepenangkapan saya gitu ya. Kalau memang saya salah, mohon arahannya. Apakah selain kita buat forum diskusi, lalu kita menjawab minimal 15 replies tadi, adakah yang lain gitu yang perlu kita kerjakan setiap minggunya? Lalu untuk jamnya, Bu, itu jam tadi kan kalau memang waktunya itu kan memang seminggu gitu ya. Nah, kalau jamnya itu ada batas maksimalnya nggak sih, Bu? Di CKCS itu hari Sabtu jamnya itu ada batas maksimalkah? Seperti itu. Kurang lebih kayaknya cukup deh, Bu. Nanti kalau ada lagi mungkin saya akan Ya, tanyakan lagi. Terima silakan langsung kasih. Pak Dio. Silakan Iya, kalau Bu. mau Kalau menanggapi. untuk materi di dalamnya, itu sebenarnya materi buatan dari Bapak Ibu yang lain juga. Jadi yang tadi saya sampaikan di awal, dosen itu memiliki kewajiban untuk kayak bikin RPS, bikin modul, cari artikel, bikin soal pretest posttest. Cuma itu kan untuk kelompok bidang keahliannya masing-masing. Bapak Ibu mungkin nanti akan dilibatkan, tapi mungkin nggak semuanya. Jadi bukan di mata kuliah yang sudah Bapak Ibu dapat. Misalkan Bapak Ibu dapat mengantar ilmu komunikasi. Sekarang itu isinya itu sudah ada semua. Mulai dari soalnya, mulai dari materinya, mulai dari PowerPoint-nya, itu semua sudah ada. Bapak Ibu hanya tinggal bikin forumnya saja. Sama yang penting apa? Mengingatkan mahasiswa. Karena mahasiswa kalau nggak diingatkan, itu nggak ya banyak banget yang kelewat gitu Bapak Ibu ya. Itu satu. Jadi nggak perlu bikin yang lain, cuma yang kewajibannya itu adalah bikin forumnya. Bikin forumnya itu ada di setiap hari Senin. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertama, ini apakah semuanya bisa akses? Bisa. Tendensinya mentari itu memang dikhususkan untuk kelas karyawan, kelas Kamis dan kelas Sabtu, CK dan CS. Cuma yang tadi saya sampaikan di awal, misalkan Bapak Ibu itu punya kelas hari Senin, Selasa, Rabu, itu kan pasti kelas bukan kelas karyawan. Kelas pagi lah jatuhnya. Kita bilangnya kelas pagi. Atau kelas malam, reguler B. Itu sebenarnya kemungkinan besar dia nggak akan pakai mentarinya. Tapi apakah mahasiswanya bisa akses? Bisa. Mahasiswanya bisa akses untuk ngambil PowerPoint-nya, atau mungkin ngambil materinya, atau mungkin mengambil modulnya, atau ngambil RPS-nya, mahasiswa bisa akses itu. Nah, lalu kemudian misalkan ada tanggal merah yang tadi saya bilang, Bapak Ibu itu ngajar hari Selasa, kelas pagi. Hari Selasa jam 8 pagi gitu misalkan. Delalah hari Selasanya itu tanggal merah. Tanggal merah itu bukan berarti perkuliahannya jadi nggak ada, perkuliahannya tetap ada tapi jadi daring mentari. Jadi Bapak Ibu di hari tanggal merah itu, di pekan tanggal merah itu, misalkan di hari Selasanya itu tanggal merah, Bapak Ibu ngajari hari Selasa itu. Di hari Seninnya Bapak Ibu itu bikin forum. Jadi nanti presensi mahasiswanya sama presensi Bapak Ibu masuknya ke dalam forum itu melalui mentari masuknya. Jadi apakah kelas pagi reguler A sama reguler B itu nggak pakai mentari? Kemungkinannya kecil karena itu berkaitan dengan tanggal merah.
seperti itu. Atau nanti mungkin bukan tanggal merah, tapi tanggal-tanggal tertentu kayak misalkan ternyata Unpam punya acaranya hari Rabu, semua mahasiswa ikut, semua dosen ikut. Itu bukan berarti kuliahnya nggak ada, enggak, kuliahnya dijadikan online. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, cuma untuk kelas karyawan, CK dan CS itu pasti pakai Mentari. Terlepas dari dia sebelum UTS ataupun sesudah UTS. Kayak gitu. Jadi bergantian lah dia, ibaratnya dia pakai itu. Mau dia pakai atau enggak, mereka tetap bisa akses untuk dapat materinya. Dapat PowerPoint-nya, dapat modulnya, dan dapat yang lain-lain lah kurang lebih. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Bu ya. Bu siapa tadi? Mohon maaf, Bu Faradila ya? Bu Faradila ya, Pak. Iya, Mudah-mudahan terima cukup jelas. kasih Pak. Sedikit menambahkan Pak, berarti untuk di semester ini kita hanya perlu bikin forum gitu ya Pak ya. Tapi untuk kedepannya, untuk pembuatan seperti yang tadi sudah disebutkan, itu untuk semester depan seperti itu ya Pak ya, Ya, disimpulkannya kurang ya. lebih. Oh gitu, oke. Tapi kalau Nah, untuk sekarang mungkin Bapak Ibu kan belum dapat tanggung jawab untuk bikin kayak modul atau mungkin yang lain gitu ya. Nanti kalau udah ada modulnya itu justru dikasihkan ke tim pendidikan dan itu nanti yang akan kita unggah ke dalam Mentari. Jadi apa yang Bapak Ibu lihat di Mentari sekarang itu sebenarnya bikinan dosen yang lain gitu ibaratnya. Mereka yang sudah lebih dulu gitu. oh, oke. Berarti tadi kita pakai Mentari untuk yang reguler A pun bisa asalkan ada tanggal merah gitu ya Pak. Nah, misalkan Pak, ini pertanyaannya, jika ada dosen yang mendadak tidak bisa mengajar, itu solusinya gimana Pak? Apakah bisa daring juga atau seperti apa Pak? Mohon arahannya. Terima kasih. Ganti atau Bapak Ibu melalui Mentari itu juga bisa. Cuma case-nya biasanya kalau untuk melalui Mentari itu case yang benar-benar spesial lah Bu. Sepanjang kemarin sudah berlalu gitu ya, itu kayak misalkan ada yang sakit, terus kemudian apa namanya dia ya ada yang sempat patah kaki karena kecelakaan gitu ya, dia nggak bisa ke kampus. Akhirnya selama 2 sampai 3 minggu itu dijadikan Mentari. Ada yang kayak gitu, ada yang kemudian sebagian besar sakit sih saya ingatnya. Jadi mereka nggak bisa tapi tetap bisa mengajar via dari rumah, itu biasanya melalui Mentari. Cuma kalau untuk alasan yang lain, sebenarnya sebagian besar itu harus lapor dulu ke prodi, Bu. Jadi misalkan Ibu nggak bisa mengajar, alasannya apakah? Apa misalkan nggak bisa ya mungkin dicarikan penggantinya kayak gitu. Jadi mahasiswa tetap dapat materinya lah ibaratnya. Yang penting lapor dulu kepada prodi. Seperti itu, Oke, Bu. baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya. Jadi nggak serta-merta dijadikan pembelajaran daring ya Bapak Ibu. Mungkin ada lagi? Ini Bapak Ibu untuk presensi sudah di-share ya sama Bu Hermin. Bisa silahkan absen. Ini ada lagi Pak Fijran Kamal. Silahkan Boleh Pak. Fikran. Baik Pak Dio, Ibu Nadia, terima kasih. Maaf kembali saya ingin bertanya Pak. Setelah saya mengecek My Unpam lagi, saya izin konfirmasi. Jadi di situ itu ada yang pekan 1 online, terus ada yang tatap muka. Nah, jadi untuk yang pertemuan pertamanya tatap muka itu berarti yang pekan 1 online Pak ya, atau bagaimana? Kalau Bapak lagi ngecek My Unpam ya, mohon maaf saya nggak bisa share screen di sini ya. Cuma kalau Bapak lagi cek My Unpam, di situ kan ada yang 1-9 tatap muka gitu misalkan. Minggu 1-7 tatap muka, ada ya? Itu berarti dia kelompok 1, Pak. Oke. Nah, yang Di kelompok 1 setelah tatap muka dulu, Pak. Setelah tatap muka itu kan dari pertemuan 8-14 itu pasti ada tulisannya online gitu kan. Nah, itu berarti kelompok 1, Pak. Nah, lain kalau misalkan Bapak dapat jadwal yang 1-7-nya itu pekan 1-7-nya itu adalah online, itu adalah kelompok 2 berarti, Pak. Oh. Seperti itu. Berarti kalau di saya ceknya ini Pak,
ada tulisannya pekan 1 sampai UTS online. Berarti maksudnya itu berarti yang pertemuan 1 sampai 7-nya online, Pak ya? Betul, itu online semua, Pak. Oh, berarti sampai UTS mereka online ya? Betul, sampai UTS online. Baru nanti Bapak ketemu dengan mahasiswanya setelah UTS, seperti itu. Jadi bergantian. Oh, Karena baik. apa begini? Karena kelas kita mahasiswanya banyak sekali, Pak. Terutama kelas karyawan itu cukup banyak ya. Jadi memang harus diberlakukan seperti ini sistem. Ya, baik Pak Dio, Bu Nadia, Makanya terima kasih. ini di luar dari itu ya. Makanya kenapa kalau hari Sabtu itu kadang-kadang suka ada himbauan untuk nggak bawa kendaraan pribadi atau mungkin naik kendaraan umum atau nggak bawa kendaraan roda 4 itu karena mungkin Bapak Ibu nanti ketika masa perkuliahan sudah masuk gitu ya, itu akan menyadari hari Sabtu itu sangat-sangat ramai. Ada kelas karyawan itu semuanya numpuk di sana gitu dan ramai sekali lah pokoknya. Kelas kita itu banyak dan bahkan untuk masuk semester 1 yang di tahun ajaran ini aja sudah cukup banyak, Pak. Jadi dari 3.400 mahasiswa itu setengahnya kelas karyawan di situ. Jadi ya dibayangkan aja kalau semua dipadatkan di kelas hari Sabtu gitu kan pasti banyak sekali. Makanya kenapa dibikin kelompok 1, kelompok 2. Oke, baik Pak, dimengerti. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya rasa cukup. Terima Baik, kasih. Bapak Ibu, saya izin mengingatkan, jadi selain presensi, Bu Hermin juga membagikan ini perangkat pembelajaran. Jadi di perangkat pembelajaran itu nanti Bapak Ibu bisa melihat ada modul, terus PowerPoint, RPS, terus soal pretest proses, ya. Nanti bisa dicek aja ya. Jadi di situ ada dari semester 1 sampai semester 5 ya untuk saat ini. Ini lanjut Pak Dio, ada yang mau tanya dari Bu Eka ya? Silahkan Bu Eka. Terima kasih Bapak Ibu, salam kenal, saya Eka, izin bertanya, maaf saya off cam. Bapak Ibu, boleh tidak kami diberikan basic indok gitu ya, atau sekedar inisial informasi mengenai jumlah mahasiswa yang ongoing dan juga yang angkatan terbaru ini. Terima kasih Bapak Ibu. Wah, kalau untuk jumlah mahasiswa sih sebenarnya banyak ya. Ini kalau nggak salah, saya nggak salah itu mahasiswa yang sudah ada, maksudnya sampai semester 5 itu totalnya ada 6688, 6.600-an lah untuk mahasiswa Vkom. Yang baru masuk kemarin ikut PKKMB itu ada sekitar 3.400 kalau nggak salah. Seperti itu. Jadi cukup banyak. Kalau di total mungkin 8.000 sekian sampai 9.000 lah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk Vkom saja ya itu Bu. Iya, Vkom. Untuk Vkom ya Pak ya? Betul, untuk Vkom. Baik, terima kasih. Dan untuk tambahan juga mungkin kalau satu kelas isinya sekitar 30 orang sampai 20 sampai 30 orang. Sampai di sini Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sama ini ya, saya juga ingatkan jangan lupa join di WhatsApp grup khusus kurikulum dan pendidikan ya. Jadi biar infonya tidak terlewat kalau di grup yang utama ya, grup Prodi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Bu, maaf, satu lagi Bu, baru ingat. Ya. Untuk di sini kan perangkat pembelajaran kan sudah diinfokan ya Bu ya ke kita ya di Drive. Nah, lalu di situ kan ada PT juga ya Bu ya. Nah itu Ada apa? kalau misalnya kita lagi pembelajaran Ada apa, Bu? ada Ada apa PPT-nya, Bu? PPT-nya, Iya, PPT. iya, Ya. Nah itu apakah kita bisa edit lagi Pak ketika pembelajaran luring kita nanti di kelas atau memang harus pakai yang sudah ada ya Pak? Boleh Pak, boleh Bu. Boleh Ibu bikin kalau sendiri juga boleh. pembelajaran luring boleh bikin sendiri kok Bu. Maksudnya boleh ibaratnya Ibu memang justru dianjurkan Ibu punya PowerPoint sendiri. Karena yang di sana itu cuma sebagai acuan aja sih Bu, nggak saklek harus digunakan gitu enggak. Ibu baiknya memang punya PowerPoint sendiri dan bikin sendiri gitu.
Itu cuma jadi acuan kira-kira pembahasan ini bahas apa, kayak gitu-gitu sih, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Banyak dosen sebenarnya, ini tergantung dosennya ya. Ada banyak dosen yang bikin lagi PowerPoint-nya. Saya juga termasuk yang seperti itu. Ada tipe dosen yang ya sudah menggunakan yang sudah ada gitu juga ada. Tapi kalau saya sendiri sih menganjurkan memang bikin saja Bu PowerPoint-nya. Supaya lebih enak aja mengajarnya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Kembali Bu. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Oh, ada lagi Pak, Bu Nur Azizah ya. Silahkan. Ya, Bu. Izin, Pak, ini mau nanya terkait di My Unpam itu kan ada status belum validasi dan divalidasi. Mohon maaf. Nah, itu misalnya ketika kita mau ngajar di kelas itu berarti kita harus validasi ya, Ibu, kayak gitu ya, Pak? Oh, Seperti apa instruksinya dari ini? oh enggak Bu. Itu validasi dan tidak divalidasi itu nanti aja Bu. Itu diabaikan saja. Oh, oke. Itu, Siap. itu tuh jadi nanti ketika sudah akhir semester, Hmm. Bapak Ibu itu diminta untuk menginput nilai, menginput absensi, pokoknya menginput semuanya lah yang kira-kira belum diinput. Misalnya belum input nilai UAS, nilai tugas segala macam. Nah, ketika sudah diinput semuanya, Bapak Ibu baru validasi, karena validasi itu nanti masuknya ke prodi, ke Bukatri, ke Bukaprodi. Jadi ketika sudah divalidasi, berarti itu data yang akan dipakai. Nilai mahasiswanya berapa, terus kemudian absensinya berapa, itu yang akan dipakai. Dan ketika udah divalidasi, itu nggak bisa diganti lagi, Bu. Siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Dan untuk presensi dari Mentari ya, tadi kan juga jadi pertanyaan, itu pokoknya tekankan kepada mahasiswa kerjakannya sampai kuesioner. Kenapa? Karena kalau nggak dikerjakan sampai kuesioner, dia nggak akan terhitung presensi. Nah, Ibu, mahasiswa itu kalau misalkan sudah kerjakan sampai kuesioner, Bapak Ibu nggak perlu centang lagi di My Unpam karena sudah connect langsung, sudah terhubung langsung. Jadi misalkan tuh mahasiswa sudah sampai kuesioner, sudah diisi, dia di status My Unpam Bapak Ibu udah langsung kelihatan bahwa dia hadir. Demikian ya Bu. Bu Nadia, saya izin bertanya kembali. Iya, kenapa Pak Fikran? Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf saya bertanya kembali. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan, kita kan diwajibkan seperti mengingatkan terus-menerus mahasiswa untuk hadir dan mengisi forum jika misalnya memang pertemuan 1-7-nya dia online. Nah, pertanyaan saya, apakah kami bisa mengetahui kontak dari mahasiswa Ibu? Karena di sini kan apalagi yang pertemuan pertama sudah online Bu ya. Kira-kira atau mungkin ada Unpam tersendiri itu memiliki sarana untuk bisa menghubungi mahasiswa atau memang kita harus mencari Bu ya dari kontak. Terima kasih. Oh iya Pak, terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya kalau dari yang sudah-sudah ya Pak, itu memang ketua kelas dari masing-masing kelas itu akan menghubungi Bapak. Itu yang rajin. Yang nggak rajin itu juga ada. Nah, Bapak itu tinggal minta nomor ketua kelasnya saja ke Prodi, ke Mbak Nia bisa, ke Mas Fajar bisa. Dan ngingatkannya itu nggak langsung satu-satu kepada mereka, ngingatkan aja kepada ketua kelasnya, supaya dia ngingetin kepada mahasiswanya, seperti itu. Ya sudah-sudah sih seperti itu Pak. Nggak mungkin kalau diingatkan satu-satu, misalkan Bapak Ibu dapat 5 kelas aja, atau misalkan dapat 10 kelas, 5 kelas saja kali 30 orang itu dari 150 orang Pak. Jadi kayaknya susah. Mendingan ke ketua kelasnya aja, dari ketua kelas nanti akan dijapri kepada mereka. Ini kalau saya sendiri, saya itu tipe dosen yang semua ketua kelas saya kumpulin, saya jadikan dalam satu grup gitu. Jadi ketika ada informasi apa-apa, saya tinggal masukkan ke dalam grup itu. Itu kalau saya. Ada beberapa dosen yang lain bikinnya grup kelas, itu ada juga. Jadi mereka ada banyak grup, misalkan dia dapat kelasnya 5, dia bikin 5 kelas gitu. 5 grup kelas, grup PA ada juga. Saya tipe yang semuanya saya jadikan satu.
Dan itu kembali ke Pak Fikran aja nanti gimana kira-kira enaknya lah jatuhnya. Cuma kalau untuk nomor, baiknya ke nomor ketua kelasnya aja. Ya baik Begitu. Bapak, terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Muh Adib ya, silahkan Pak. Mungkin kita sama ini ya Bapak Ibu sampai jam 5 ya. Kayak gitu silahkan Bapak Muh Adib. Muhadib, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dio. Salam kenal Muhadib. Saya pindah home base dari TI Pak. Mohon izin Pak karena tidak sesuai dengan apa keahlian saya. Kemudian dipindah ke ini biar bisa ngurus CAD-nya. Pak, ini off cam, mohon maaf Pak, tidak memungkinkan saya untuk ini posisi Nggak apa-apa, ini Pak. lagi ada di luar Pak ya Pak Dio ya, siap Pak. Ya, nggak apa-apa, Ini Pak. aja Pak, izin sharing Pak, tahun lalu itu terkait dengan ini Pak, kadang-kadang kita terlewat atau lupa untuk membuat restriksi dalam proses pembelajaran daring itu Pak, di dalam settingan apa waktu. Apa itu yang menyebabkan kadang-kadang memang kita kan mengabsen ya untuk mahasiswa pada minggu berjalan itu sudah nih kan kelihatan kalau mana dia yang udah tuntas dan enggak itu udah langsung muncul. Tahu-tahu kita biarkan aja sampai pada saat udah rekap semuanya, kemudian itu kok jadi hadir begitu. Apa itu saya lupa men-setting atau bagaimana ya? Mereka ada yang saya temukan seperti itu, Pak. Mohon pencerahan aja, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Iya Pak, itu memang ada mahasiswa yang seperti itu. Makanya kenapa kita perlu ibaratnya bikin restriksi waktu. Karena apa? Ada tipe mahasiswa yang jawabnya ngerapel, Pak. Jadi modelannya itu dia minggu ini nggak jawab. Minggu kedua nggak jawab. Dijawab semuanya di minggu 3. Ada yang begitu. Makanya fungsinya restriksi itu adalah supaya dia itu nggak menjawab di minggu ketiga padahal dia jawabnya harusnya di minggu pertama kayak gitu. Jadi harus menjawab sesuai pada waktunya di pekan itu. Kalau sudah lebih dari itu ya apa ya? Jadi nggak bagus lah gitu ibaratnya. Di pencatatan mentari itu nanti akan kelihatan bahwa sebenarnya korespondensinya itu minim. Karena apa? Dirapel semua jawabannya. Kayak gitu, Pak. Tapi kalau terhitung absen, ya absen. Dan itu bisa jadi berkilah juga kan dosennya. Pak, saya tuh udah ngisi loh. Padahal Bapak sebenarnya ketika ingat, oh ternyata nggak ini ya, nggak absen gitu ya. Kok sekarang jadi biru? Nah mungkin dia itu baru jawab begitu Pak. Makanya itu penting kenapa ketika bikin forum, yang penting adalah restriksi waktunya Pak. Waktunya itu harus dibikin, disetting sesuai dengan pekannya. Kalau enggak, ya dia bisa jawab kapan aja gitu jadi. Seperti itu ya Pak. Jadi jangan sampai diakali sama mahasiswa gitu. Iya, terima kasih Pak. Untuk yang ini saya apresiasi Pak. Ini di tempat kami ya mohon maaf bukan menjelekkan tapi apa karena banyak sekali sana tidak ada forum seperti ini sehingga apresiasi sekali untuk Vkom ini Pak kegiatan seperti ini sehingga saya dulu agak bingung-bingung sendiri aja nanya sana sini gitu Pak. Tapi ini sudah begitu mantap lah menurut saya untuk Vkom ini. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih. Baik. Untuk yang di ini ya, izin bertanya boleh dibantu dalam mengetahui absensi mahasiswa di Mentari. Bukan di Mentari ya, Pak Dio ya, di My Unpam ya kita ya. Iya, kalau absensi itu di Mentari nggak ada Bu. Jadi absensi di Mentari itu nanti kelihatannya baru ketika mereka menjawab forum. Yang tadi saya tunjukkan di dalam share screen tadi, kelihatan kan ketika mereka udah jawab forum banyak gitu ya. Ya sudah itu akan kelihatan bahwa mereka udah ada. Nah cuma kalau Ibu mau melihat daftar siswanya itu lihatnya di My Unpam. Dan kalau untuk di Mentari, ketika mereka udah jawab, Bapak Ibu itu nggak perlu ibaratnya ngerekap mana yang udah jawab, mana yang belum gitu ya. Mereka itu akan otomatis langsung terhubung dengan My Unpam. Jadi Bapak Ibu ngelihat mana yang udah jawab sampai kuesioner, itu di My Unpam. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, ini ada yang nanya izin Bapak Ibu bertanya, data kelas kita kapan fix ya? Barusan saya cek masih kosong mengingat minggu depan mulai dan langsung online.
Saya juga mengalami Bu, ini siapa Bu Faradila ya. Jadi memang sampai sekarang masih fluktuatif ya. Saya juga berkurang gitu Bu. Mungkin ya fixnya itu kan kita masih hari Senin kan ya. Dipantau terus aja Bu. Saya juga di My Unpam saya juga tiap hari dari kemarin berubah sampai sekarang Masih kayak gitu. berubah terus. Nanti masih berubah terus gitu. Kita sama. Nah, sudah cukup ya Bapak Ibu, sudah sore juga, sudah pukul 5 sore. Mungkin dicukupkan ya Pak Dio ya? Boleh, nggak apa-apa Bu. Gimana? Iya, sudah. Oke, Kayaknya sudah baik. cukup jelas mudah-mudahan ya Mungkin Bapak saya Ibu ya. cukupkan ya Bapak Ibu. Heeh. Nanti kalau ada Untuk pertanyaan pertemuan kali bisa ini kalau WA masih saya ada atau yang kurang silahkan aja di di WA grup kurikulum juga boleh atau tanya ke tim pendidikan ya. Mungkin itu kita cukupkan ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Semoga terjawab ya seputar bidang pendidikan dan kurikulum ini di Prodi Ilmu Komunikasi. Akhirnya tibalah kita di penghujung kegiatan. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua Program Studi pada BIMTEK ini. Saya Nadia Nur Soraya, mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Sampai jumpa ya di pertemuan lainnya di besok. Jangan lupa ya Bapak Ibu kita ada rapat pleno dosen ya. Mungkin saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nadia. Waalaikumsalam. Ya, terima Terima kasih kasih Pak Bu. Dio, tim Saya pendidikan, Bapak izin Ibu pamit ya Bu. dosen. Ya, izin saya Ibu. live ya Bapak Ibu. Izin saya end meeting.